Assalamualaikum, maaf Ustaz, di luar tema. Bagaimana apabila pemimpin perusahaan menahan gaji karyawannya dengan alasan perusahaan belum mendapatkan uang? Apakah perusahaan tetap berkewajiban membayar walau dalam kondisi tersebut? Sebenarnya ada warning kalau perusahaan itu ya. Kalau memang sudah mulai collab, cukup ada jedah lah. Jangan sampai pada hari hanya memang nggak mampu. Muskilah. Kalau dalam hadis Nabi sih kita nggak boleh menunda bayaran pekerja sebelum sampai keringatnya jatuh, itu nggak boleh. Ya. Udah melalui kita rezeki mereka. Kata Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Melalui kalian rezeki mereka. Nah, makanya perusahaan ya perlu ada warning dari jauh-jauh hari kalau udah mulai collab ya ambil keputusan. Ya, paling nggak balik modal sudah bubar. Jangan saya hutang spekulasi. Kita juga yang kerja jangan kerja sama perusahaan spekulasi. Ya, belum ada karya baru niat kita udah daftar ya salah. Ya, kita ini kadang-kadang suka pede banget sih. Emang orang pintar banget ngomong sih sales ya. Ya tadi tuh kayak kapling belum ada udah pada dibeli. Masya Allah ya. Dia nggak tahu bakal ada apa di situ dosa maksiat kita nggak tahu kan. Ya cuma karena memang gaya ngomong kita percaya. Nah orang Islam tuh nggak boleh begitu. Harus beriman dulu tahu dulu. Karena Islam ini bukan masalah untung rugi, kaya miskin, bukan, sehat sembuh, sehat sakit, bukan gitu ya. Tapi lebih paham bahwa kita menjadi bagian sebuah baik atau keburukan. Ya, jadi jangan salah. Ini banyak orang nih pengen masuk kancah perekonomian tapi nimbrung dengan cara-cara ribawi ya. Islam agama yang memerintahkan kita bisnis sama orang kafir loh. Targetnya mendakwahkan mereka, bukan cuma sekedar mengambil keuntungan dari mereka. Nabi taruh gadekan baju besinya sama orang Yahudi, berarti kan Nabi berbisnis kan? Kita boleh, nggak ada masalah berbisnis sama orang kafir. Jangan lagi kita mengatakan Allahu Akbar, jangan minum produk orang kafir, Allahu Akbar, jangan pakai produk ini, jangan pakai ini, jangan makan ini, Allahu Akbar. Tapi di tangannya handphone. Ini produk siapa? Mobilnya produk siapa? Motor produk siapa? Itu pemahaman yang salah. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Karena kalau cara berpikir itu benar, para sahabat sudah melakukan. Tidak. Tetap Umar memuji tajamnya pedang Maroko, bagusnya selimut Parsi, tetap. Ya karena memang PR-nya di situ. Nggak apa-apa kalau kita bisa manfaatkan gitu. Bukan kalau kita ambil keuntungan mereka kan buat ngancurin Islam. Astagfirullah. Ini suka pemahamannya nggak paham kemana larinya. Akhirnya kasusnya sekarang, kalau terjadi ini pemilihan gubernur nih, ya, kita kan agak ketar-ketir apa? Jumlah orang Islam kan tinggal 60% di Indonesia betul. Dan 60% itu nggak semuanya tinggal di Jakarta kan? Pun tinggal di Jakarta paling sekitar 30% kali orang Islam dari 60% di Indonesia. Dari 30% yang tinggal di Jakarta itu kan yang lebih anak-anak yang nggak layak milih lebih banyak ketimbang yang layak milih betul. Karena satu ayah anaknya banyak, betul gak? Satu ibu anaknya banyak, anak-anak lebih banyak loh. Berarti 30% nggak semua, 15% lah. Itu terpecah menjadi dua kubu, betul? Lebih bahaya lagi kan? Belum ada yang golput dan lain-lain. Astagfirullahaladzim. Terjadi bukan tidak. Sementara kalau sampai kita tahu di negeri kita mana ada orang kafir ngedukung partai Islam. Sementara orang kafir kan kompak, saling bekerja sama kan. Kebayang gak sih? Makanya aneh kalau seandainya kita nggak ngayal memilih itu aneh gitu lah. Saya sudah katakan memilih ini usul. Caranya itu furu. Kita nggak masuk ke furu, kita masuk ke usul. Kalau memang kita orang Indonesia, orang Jakarta, Anda nggak memilih nggak apa-apa, Islam nggak haramkan kok. Ya. Bahkan Anda memilih tanggung jawab dengan pilihan Anda, kan begitu bahasa Islam kan. Cuma yang jadi masalah Anda nggak memilih atau Anda memilih akan terangkat orang yang dipilih. Ini yang jadi masalah. Siapa yang terangkat wajib untuk dipatuhi. Nasib dah kalau udah begitu. Bukan begitu kita gini-gini. Yang paling baik hijrah, itu nomor 1. Hijrah, keluar dari Jakarta. Bogor masih kosong. Jadi ya. Tapi kalau nggak mampu hijrah, jangan galak, gitu loh. Balikin ke usul. Paling nggak mengerti prospek dari misi seorang pemimpin. Sisanya, siapapun yang terangkat, dia harus seorang muslim. Doain.
Ini yang sudah jarang dari orang sekarang mendoakan pemimpinnya. Ini yang sudah jarang. Rakyat mendoakan presiden sudah jarang, jujur di hati kita. Ada gak yang ngedoain Pak SBY waktu itu? Dan presiden kemari sampai Pak Jokowi, ada gak yang ngedoain? Masya Allah. Ini kita ngomong begini bilang Wahabi, begitu lagi gitu ya. Subhanallah. Lawang giring masa suruh mendoakan pemimpin. Doa ini senjata orang beriman. Kita terzolimi, lebih mantep lagi. Orang yang dizolimin doanya mustajab, betul? Bahkan negeri ini nggak ada musim panas tahun ini, semuanya hujan. Apa kata Ibnu Qayyim dalam sebuah hadis yang disampaikan melalui jalur beliau, kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, dalam kitab Ad-Dawa-Dawa. Hujan turun tempat yang mustajab untuk berdoa. Doakan negeri ini, doakan bangsa ini. Masya Allah. Minta sama Allah didatangkan lagi orang yang selevel dengan Jenderal Sudirman. Seperti Kiai Haji Nur Ali, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Nandranca, Abu Yahamka, Muhammad Nasir. Minta Ahasan, Syekh Ahmad Surkati, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Minta yang Allah jadikan kemuliaan negeri ini sabab mereka semua. Minta sama Allah. Semoga Allah muliakan negeri kita insyaallah ya. Insyaallah. Rumus satu, sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Jadi nggak terpancing sama permainan orang